Bagaimana menanamkan adab saat marah kepada anak usia SD yang sifatnya tadi sangat aktif dan kritis? Kalau tadi kan memang dua saudara yang satu pendiam, satu ditawa, ini memang menanamkan ke anak yang sedang marah dan seterusnya. Pertama, kalau sebenarnya kaidahnya ialah sama seperti tuntunan dari agama ini untuk orang dewasa, kalau sedang marah, kalau dia duduk, jangan berdiri. Kalau dia sedang berdiri, jangan kemudian berjalan itu. Dan kalau dia duduk, kalau dia berdiri, duduklah. Kalau duduk masih marah, berbaringlah. Itu. Dan kalau masih berbaring masih marah, berwudulah. Itu. Nah, kita sampaikan, marah itu membuat kita kehilangan akal sehat kita. Karena itu marah itu bikin kita nggak nyaman, marah itu bikin kita mudah dikalahkan orang. Kita bisa ceritakan, tetapi kalau anak sedang marah, cukuplah kita menenangkannya, ya. Coba tenangkan dirimu dulu, nak, ya, tenangkan diri sejenak. Yuk, duduk dulu. Aku nggak mau. Ya, duduk dulu, ya, duduk dulu. Kalau anak lagi rileks, tidak lagi marah-marah, barulah kita sampaikan hal-hal apa saja yang diperlukan, gitu ya. Kita juga bisa mengungkapkan, kita juga bisa menyampaikan bahwa marah itu boleh nggak? Boleh. Misalnya ada salah satu anak saya pernah pulang menyampaikan la taghdab walakal jannah. Itu betul kan, itu hadis. Nah, lalu saya sampaikan, Masya Allah, itu nak, jadi yang dilarang itu apanya, nak? Ya marah itu apanya, nak? Itu kan la taghdab, janganlah kamu marah, melampiaskan marah. Kalau kita sedang marah, apa yang harus kita lakukan? Caranya biar agar kita tidak taghdab itu gimana? Kalau kita lagi kita lagi marah gitu, caranya gimana? Enggak tahu. Nah, caranya gini. Nah, kita bisa menyampaikan. Biidznillah di rumah, ini dulu istri saya sering mengkomunikasikan dengan anak-anak. Wallahu a'lam bishawab, saya juga nggak tahu kenapa kalau saya lagi marah atau saya lagi sepaneng gitu ya, dikejar deadline misalnya, rambut di sini berdiri. Dulu yang mengenali awal tuh teman saya yang sekarang tinggal di Tembilahan di Riau ya. Istri saya kemudian setelah itu setelah saya menikah, istri saya mengenali itu. Dan itu jadikan bahan komunikasi, itu lihat rambutnya bapak itu berdiri itu. Ada apa itu? Lalu tanya, lagi ngapain? Lagi emosinya buruk. Oh, ketika emosi saya lagi buruk, maka anak-anak dihandle oleh istri saya, gitu ya, dihandle. Pada saat yang sama anak juga belajar, oh, marah itu sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar adalah kalau melampiaskan. Saya terus lagi bincang saya dengan anak itu. Maka saya sampaikan, orang yang paling perkasa, orang yang perkasa itu bukan orang yang nggak pernah marah. Kalau orang nggak pernah marah itu nggak masuk surga. Loh, Bapak? Iya, ada orang yang bahkan nggak mencium bau surga. Siapa itu? Dayuts. Orang yang nggak punya cemburu. Jadi orang yang nggak bisa marah itu nggak masuk surga. Tetapi orang yang marah kemudian melampiaskan begitu saja, dia itu juga memudahkan dia tergelincir ke dalam neraka. Jadi kita dudukkan masalahnya. Jadi apa yang diperlukan? Kalau kamu marah, kamu pengennya apa? Ya, pengennya ya nggak marah lah. Ya pengennya apa? Ya, bukan aku marah karena sesuatu. Ya biar itu jadi baik. Nah, kalau begitu memang diperlukan. Nah, kita sampaikan. Jadi ingat satu saat saya mengatakan, Bapak, aku tadi itu marah loh sama Bapak. Oh, kenapa, nak? Soalnya kan Pak, aku tuh kan tadi lagi pengen ngomong sama Bapak, terus ada tamu. Nah, jadi dia rupanya marah juga. Nah, terlepas bahwa sebabnya itu nggak tepat, tetapi dia belajar mengkomunikasikan. Jadi mengenai adab-adabnya, mengenai bagaimana dia harus bersikap, itu bukan pada saat dia sedang marah. Kalau dia sedang marah, misalnya
Aku tuh sudah wudhu, tapi aku tuh masih marah, gimana? Tahan diri. Karena dalam hadis yang lain, tuntunan yang lain, kita mendapati tuntunan untuk menahan diri itu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada anak. Jangan pada saat anak marah lalu kita nasihati, nggak masuk gitu.